Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali dengan acara Manna Rema hari ini. Tentu acara ini merupakan acara yang ditunggu-tunggu supaya kita boleh belajar renungan firman Tuhan. Kita boleh memperkaya kehidupan rohani kita dengan makin banyak belajar firman Tuhan. Kita akan buka terlebih dahulu acara Manna Rema hari ini dengan doa. Terima kasih Tuhan kalau kami masih diberi kesempatan untuk kami boleh belajar firman-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa dengan senantiasa kami belajar firman-Mu, maka hidup kami akan menjadi lebih baik, hidup kami akan lebih berkenan di hadapan Tuhan, hidup kami akan lebih menuruti perintah-perintah Tuhan, menuruti kehendak Tuhan, dan hidup kami selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Kami perlu pimpinan daripada Roh Kudus yang akan memimpin hidup kami Tuhan, sehingga jalan kami tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, tetap berjalan di atas kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara sekalian. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa. Ini merupakan hari yang terakhir di tahun 2022. Karena hari ini adalah tepat tanggal 31 Desember 2022. Itulah sebabnya bahwa topik Manna Rema hari ini saya ambil dengan judul Renungan Tutup Tahun. Jadi topik yang saya ambil hari ini adalah Renungan Tutup Tahun. Supaya kita mengerti apa yang harus kita lakukan pada saat tutup tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat tutup tahun, kita merenungkan tentang apa yang telah kita kerjakan pada masa lalu. Bukan menyesali masa lalu yang sudah terjadi, karena masa lalu tidak dapat terulang kembali. Waktu tidak mungkin dapat kembali ke belakang. Yang dapat kita lakukan adalah mengambil hikmah dari masa lalu kita, supaya apa yang salah pada masa lalu yang telah kita kerjakan atau lakukan tidak akan terulang lagi di masa yang akan datang. Kemudian yang perlu kita lakukan dalam tutup tahun adalah introspeksi tentang kenyataan diri kita saat ini yang membangkitkan kesadaran diri untuk melihat apakah kita sekarang ini sudah lebih maju atau lebih mundur, sudah lebih baik atau lebih buruk, sudah lebih rohani atau lebih duniawi, supaya ini menjadi catatan untuk hal-hal yang harus kita lakukan untuk masa depan kita. Hal lainnya lagi yang perlu kita lakukan dalam tutup tahun adalah kita berusaha membuat langkah-langkah meraih yang lebih baik pada masa depan. Perbaikan masa lalu dan masa kini untuk masa depan yang lebih baik. Dalam menjalani masa depan, kita memiliki keyakinan bahwa kita pasti akan mampu melakukannya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan adalah Allah Immanuel, Allah yang menyertai kita. Tuhan berfirman bahwa Tuhan sekali-kali tidak akan meninggalkan kita. Tuhan sekali-kali tidak akan membiarkan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, paling tidak kita harus melakukan ketiga hal tersebut, yaitu merenungkan masa lalu supaya kita mengambil hikmah dari masa lalu dan tidak terulang lagi kesalahan kita yang sudah kita lakukan masa lalu. Lalu introspeksi
atas kesadaran diri sekarang ini atau masa kini. Apakah kita ini sudah menjadi lebih baik? Sudah menjadi lebih rohani? Apakah pada masa kini kita bisa menjadi lebih berkenan di hadapan Tuhan atau tidak? Dan ini menjadi suatu modal supaya masa depan kita itu akan menjadi lebih baik dibandingkan masa lalu dan masa kini kita. Lalu kita membuat langkah-langkah untuk bisa meraih masa depan yang lebih baik. Jadi masa lalu dan masa kini itu menjadi suatu modal untuk meraih masa depan yang lebih baik. Nah, kalau kita renungkan suatu pengalaman dari tokoh Alkitab, yaitu Kaleb bin Yefune, dalam Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 12, maka kita akan melihat gambaran apa yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefune. Mari kita lihat Yosua 14 ayat yang ke-10. Di sini dikatakan, "Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini." Jadi Yosua 14 ayat 10 ini Kaleb bin Yefune merenungkan atas pemeliharaan Tuhan yang sudah Tuhan lakukan pada masa yang lalu. Maka dikatakan Tuhan telah memelihara hidupku. Kata telah memelihara hidupku itu berarti Tuhan sudah melakukan di masa yang lalu di mana Tuhan memelihara Kaleb bin Yefune. Di sini dikatakan bahwa Kaleb bin Yefune sudah berumur 85 tahun. 85 tahun ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dan di sini juga dikatakan bahwa sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman kepada Musa. Dan selama itu Tuhan sudah memelihara kehidupan daripada Kaleb bin Yefune. Jadi di sini Kaleb bin Yefune merenungkan bagaimana Tuhan sudah memelihara hidupnya pada masa yang lalu. Dan itu pun yang harus kita lakukan. Tuhan sudah menjaga kita sepanjang 1 tahun ini. Mulai tanggal 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Kita renungkan kebaikan Tuhan yang sudah memelihara kita. Sehingga kita boleh berada dalam keadaan sekarang ini di tanggal 31 Desember 2022. Kebaikan Tuhan demi kebaikan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita, pemeliharaannya, perlindungannya, penyertaannya, itu sudah Tuhan lakukan. Sehingga kita bisa melalui 1 tahun ini dengan baik. Nah, itu yang harus kita lakukan, saudara. Kemudian kita baca Yohanes 14 ayat yang ke-11. Pada waktu ini, jadi pada waktu ini adalah pada waktu sekarang ini, aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Maksudnya untuk beraktivitas. Nah, pada masa sekarang ini, pada masa kini, apa yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefune? Dia mengucapkan syukur atas keadaannya pada masa kini. Di mana dikatakan di sini dia masih sama kuat seperti waktu dia disuruh oleh Musa. Dia masih tetap sehat dan ternyata dia juga masih tetap dipercaya oleh Tuhan. Sama dengan kita renungkan pada masa kini, kalau kita masih tetap kuat,
masih tetap sehat, masih tetap dipercaya untuk melayani, masih tetap bergairah untuk melayani Tuhan, nah kita mengucap syukur karena kita masih tetap energik dan bersemangat di dalam melayani Tuhan. Tidak undur dalam melayani Tuhan. Kita tetap melayani Tuhan sampai sekarang ini, saat ini. Nah, kemudian kita mengerti itulah yang dilakukan oleh Kaleb bin Yefune. Dan sama seperti Kaleb bin Yefune, kita harus juga mengucap syukur atas keadaan kita sekarang ini yang masih tetap dipakai oleh Tuhan dalam keadaan yang baik. Kemudian kita akan baca Yosua pasal yang ke-14 ayat 12. Oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Nah, di sini Kaleb bin Yefune itu mulai memandang masa depannya. Dia katakan, Tuhan akan memberikan kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan. Nah, kata-kata yang dijanjikan Tuhan itu berarti sesuatu yang akan diterima pada masa depan. Nah, Tuhan sudah menjanjikan pegunungan kepada Kaleb bin Yefune. Bukan cuma itu. Dalam Yohanes 14 ayat 12, Tuhan juga menjanjikan bahwa Tuhan menyertai Kaleb bin Yefune untuk menghalau musuh-musuhnya. Jadi di sini bahwa Kaleb bin Yefune betul-betul percaya akan janji Tuhan yang akan digenapi di masa depan. Bahwa dia akan menerima semua janji-janji Tuhan. Bahkan janji penyertaan daripada Tuhan. Kalau kita baca Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi masa depan sungguh ada di dalam Tuhan. Dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Demikian juga Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan juga menjanjikan hari depan yang penuh harapan, yaitu rancangan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan damai sejahtera. Jadi saudara sekalian, jadi ini salah ya. Jadi saya akan ganti mulai dari pembacaan Yeremia 29 sampai 11 nanti dihapus yang sebelumnya. Saya akan ulangi lagi. Di dalam Yeremia 29 ayat 11. Nanti jadi saya akan stop lagi ya. Jadi ini keliru. Saya akan berikan jeda agak panjang supaya tahu kalau ini yang harus dihapus ya. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan di situ bahwa Tuhan menjanjikan rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan sudah merancangkan hari depan yang penuh harapan bagi kita, untuk masa depan kita. Dan rancangan itu adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan memang kalau saudara perhatikan bahwa Hebron diberikan kepada Kaleb bin Yefune menjadi milik pusakanya. Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Demikian juga janji pemeliharaan Tuhan supaya kita mempunyai hari depan yang penuh harapan, hari depan yang lebih baik. Dirancangkan rancangan damai sejahtera itu bukan cuma hanya janji di bibir. Tuhan pasti selalu menepati janjinya.
Jadi saudara sekalian, itulah pengalaman daripada Kaleb bin Yefune, di mana pada masa lalu dia menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan pada masa sekarang ini dia mensyukuri kalau keadaannya masih tetap sama kuat, tetap sehat, sama seperti waktu Musa berbicara kepada dia. Dalam Yeremia 29 ayat yang ke-11, di situ dengan jelas dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi Tuhan menjanjikan kepada kita, orang-orang percaya, bahwa Tuhan akan memberikan hari depan yang penuh harapan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jadi Tuhan sudah merancang masa depan yang lebih baik, masa depan yang mendatangkan kebaikan, masa depan yang penuh harapan bagi kita. Jadi kita harus memiliki iman bahwa masa depan kita ini sungguh ada di dalam Tuhan, dan harapan kita tidak akan pernah hilang. Kita juga harus percaya bahwa hari depan kita adalah hari depan yang penuh harapan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita sudah merenungkan apa yang harus dilakukan pada tutup tahun ini, seperti apa yang sudah dilakukan oleh Kaleb bin Yefune, di mana pada masa lalu Kaleb bin Yefune memberikan suatu kesaksian bahwa Tuhan sudah memelihara dia. Jadi Tuhan sudah memelihara dia, dan Tuhan memang sudah menyertai dia. Aduh, salah ini. Ya, kita ulangi lagi pada masa lalu ya. Pada masa lalu, Kaleb bin Yefune merenungkan bagaimana Tuhan telah memelihara dia, sehingga dia bisa mencapai umur 85 tahun dan masih tetap kuat pada saat itu karena Tuhan sudah memelihara dia. Nah, ini pun yang harus kita lakukan. Bagaimana Tuhan sudah menyertai kita selama 1 tahun, mulai dari 1 Januari 2022 sampai 31 Desember 2022. Demikian juga Kaleb bin Yefune merenungkan pada masa kini, masa sekarang ini, di mana dia mensyukuri keadaan dirinya yang masih tetap sama kuat, tidak berkurang kuatnya, masih tetap sama sehat, seperti ketika Musa menyuruh dia pada waktu yang lalu. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, kita juga boleh mensyukuri keadaan kita pada masa sekarang ini. Kita masih tetap sehat, masih tetap kuat, dan kita masih tetap bisa melayani Tuhan. Jadi kita tetap masih punya semangat, gairah untuk melayani Tuhan. Dan pada masa depan, Kaleb bin Yefune juga mendapatkan apa yang Tuhan telah janjikan, yaitu Hebron yang sudah menjadi milik pusakanya. Jadi apa yang sudah dijanjikan Tuhan itu sudah digenapi. Bahkan Tuhan berjanji akan terus menyertainya menghadapi musuh-musuhnya. Jadi itulah yang harus kita lakukan di dalam renungan tutup tahun untuk edisi kali ini. Amin. Terima kasih Tuhan kalau kami sudah merenungkan apa yang harus kami lakukan pada tutup tahun, baik itu menyangkut masa lalu kami, maupun masa kini atau masa sekarang dan masa depan kami. Terpujilah namamu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.